Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Semoga sehat selalu ya, dan kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absensi dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Anggun, Hadir. Bunga, Hadir. Cinta, Hadir. Dini, Hadir, Bu. Erika. Hadir. Semuanya hadir ya, 32 siswa dan hadir semua dan gak ada yang berhalangan. Ya, Bu. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengetahui apa itu besaran dan satuan. Nah, yang selanjutnya, tujuan selanjutnya itu peserta didik mampu memahami dimensi dari turunan-turunan. Dimensi. Jadi, kedua tujuan ini adalah pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, selanjutnya kita lanjut saja langsung ke materi ya teman-teman. Sebelum ke materi sebelumnya, Ibu mau nanya dulu. Kan minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengukuran. Masih ada yang ingat nggak macam-macam alat ukur itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Dini apa? Ada jangka sorong, mikrometer sekrup, ada meteran. Benar sekali. Nah, jadi kan alat ukur itu pasti mempunyai besaran dan satuan. Jadi hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu besaran dan Satuan. Besaran dan satuan. Ada yang tahu nggak besaran itu apa dan satuan itu apa? Coba Bunga. Nggak tahu, Bu. Pasti nggak dibaca ya bukunya kemarin. Jadi, yang pertama adalah besaran. Besaran itu merupakan sesuatu yang dapat dihitung, diukur, dan mempunyai angka serta memiliki satuan. Dan sedangkan satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding. Nah, tadi itu adalah pengertian besaran dan satuan secara sederhana. Sekarang kita akan membahas satuan terlebih dahulu ya. Satuan ini terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini biasanya kita juga sebut sebagai satuan internasional atau disingkat SI. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, teman-teman di sini semuanya pernah mengukur tinggi badan kan? Pernah, Bu. Biasanya kalau mengukur tinggi badan itu satuannya pakai apa? Sentimeter. Bener sekali Dini. Nah, tinggi Dini berapa sekarang? 160, Bu. Tinggi ya. Nah, berarti teman-teman udah sering kan ya mengukur tinggi badan. Jadi, untuk mengukur tinggi badan itu bener kata Dini tadi, itu dengan sentimeter satuannya. Dan Ibu punya pertanyaan lagi nih. Misalkan tinggi Ibu 150, tapi Ibu nyatakan dengan 1,5. Berarti itu Ibu pakai satuannya apa? Meter. Benar sekali Bunga, meter. Jadi, tadi kan tinggi Ibu tadi kan 150. Jadi, kalau jadikan meter jadi 1,5 meter. Dan meter itu merupakan salah satu contoh satuan baku atau standar internasional. Selanjutnya, Ibu juga punya pertanyaan lagi nih. Misalkan waktu kalian masih kecil, pasti pernah kan sama teman-teman kalian kayak main, tinggi kamu berapa nih gitu. Terus dihitungnya pakai jengkal, dihitung dari sini pakai jengkal. Nah, itu jengkal itu merupakan satuan tidak baku. Karena semisalkan si Bunga mengukur tinggi Dini menggunakan jengkalnya, dan si Ansori mengukur tinggi Dini juga pakai jengkalnya. Berarti kan jengkal Ansori dan jengkal Bunga itu
berbeda dan hasilnya juga beda dan tidak sama, berarti itu satuan tidak baku. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut, Ibu punya lembar kerja untuk teman-teman semuanya. Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Nah, tadi Ibu udah bagikan lembar kegiatannya kan? Nah, dalam lembar kegiatan itu, Ibu punya soal di sana kan? Jadi yang pertama itu kan ada gambar seorang penjahit yang sedang mengukur baju yang kita gunakan. Teman-teman tahu nggak alat ukur yang digunakan penjahit itu apa? Meter. Benar sekali, meter itu adalah satuannya dan alatnya biasa kita sebut dengan meteran. Nah, kalau penjahit semisalnya mengukur dengan jengkal, bajunya bakal jadi nggak teman-teman? Tidak, Bu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ukuran, kan beda. Benar sekali, karena setiap jengkal orang itu kan beda, jadi tidak bakal sesuai dan tidak bakal sama ukurannya. Jadi penjahit menggunakan meteran untuk mengukur baju yang akan dibuat. Dan meter itu sudah seperti Ibu jelaskan tadi adalah satuan baku. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya satuan baku adalah satuan yang apabila diukur dengan menggunakan alat ukur, dia menghasilkan hasil yang sama. Sedangkan satuan tidak baku apabila kita lakukan pengukuran akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya seperti jengkal. Jengkal adalah pengukuran dari ujung jempol sampai dengan ujung jari kelingking seperti ini. Dan salah satu contoh lainnya untuk satuan tidak baku yaitu hasta. Hasta itu apabila kita mengukur dari ujung jari telunjuk sampai dengan siku. Nah, itu tadi adalah tentang satuan. Sekarang kita bakal masuk ke besaran. Kebesaran. Besaran itu juga terdiri dari dua loh. Teman-teman tahu nggak? Enggak, Bu. Pasti nggak dibaca ya bukunya. Jadi besaran itu terdiri dari dua. Yang pertama, besaran pokok. Dan yang kedua adalah Besaran besaran apa, Dini? turunan. Ya, bener banget. Benar sekali. Besaran turunan. Nah, yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok, teman-teman tahu nggak artinya apa? Nggak tahu, Bu. Besaran pokok itu adalah besaran yang ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan besaran yang lainnya. Nah, besaran pokok ada berapa macam, teman-teman? 7. Benar sekali. Yang pertama coba Bunga sebutkan. Panjang. Benar sekali. Pasti udah baca buku nih. Satuan panjang apa teman-teman? Meter. Meter. Tadi kita singkat dengan M. Selanjutnya adalah massa. Massa disingkat dengan satuannya Nggak tahu, Bu. kilogram atau kg. Waktu. Besaran pokok selanjutnya. Sekon. Sekon. Benar sekali, sekon. Suhu. Ayo suhu, satuannya apa? Suhu. Apa ya, Bu? Suhu itu satuannya adalah Kelvin. Selanjutnya, besaran pokok selanjutnya adalah kuat arus Listrik. Benar. Ampere. Pinter Dini. Selanjutnya apa? Intensitas cahaya. Benar. Intensitas cahaya.
Satuannya apa? Ayo. Nggak tahu, Bu. Kandela atau kita singkat CD. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Satuannya apa nih, Rum? Nggak tahu, Bu. Jumlah zat. Satuannya apa? Gram mungkin, Bu. Salah. Satuannya adalah mol. Nah, ini adalah besaran tuh. Nah, ini adalah besaran pokok. Nah, jadi ketujuh ini adalah besaran pokok. Untuk mempermudah teman-teman menghafalnya, kita bisa mempersingkatnya. Jadi kayak kita gunakan pa, ma, wa, su, ku, ju, in. Coba teman-teman diulangin. Pa, ma, wa, su, ku, jum, in. Benar sekali. Jadi dengan menggunakan awalan ini kan kita bisa mengingatnya dengan mudah. Pamawa suku juwin gitu kan. Nah, itu tadi adalah besaran pokok. Selanjutnya kita ke besaran turunan. Ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Nggak kelihatan loh, Bu, tulisanmu tuh. Nggak apa-apa kali ya. Nah, materi selanjutnya adalah besaran turunan. Teman-teman tahu nggak apa itu artinya besaran turunan? Nggak tahu, Bu. Jadi, besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran pokok yang panjang masa waktu suhu tadi itu loh. Nah, di sini Ibu langsung ambil contoh aja gaya ya, teman-teman. Kenapa gaya? Gaya itu adalah massa dikalikan dengan Percepatan. Nah, jadi menghasilkan massa dikalikan dengan jarak per waktu kuadrat. Iya kan? Iya, Bu. Nah, jadi gaya di sini merupakan besaran turunan dari massa, jarak, dan waktu. Jadi gitu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Belum ada, Bu. Kalau belum ada, kita lanjut saja ya. Selain besarannya satuan, materi selanjutnya yang wajib dibahas itu adalah dimensi. Mengenai dimensi. Dimensi itu suatu sifat fisik dari besaran dan tidak bergantung pada pengukuran. Tadi kan besaran turunan sudah kita contohkan gaya ya. Sekarang kita dimensi pakai gaya aja lagi ya, teman-teman. Gaya adalah massa dikalikan percepatan kan, benar? Iya, Bu. Nah, massa tetap massa dan percepatan merupakan besaran turunan dari jarak per waktu kuadrat. Sehingga massa di dimensi dilambangkan dengan huruf M. Kenapa M? Karena dari bahasa Inggris massa yaitu mass yang artinya yang disingkat menjadi M. Dikalikan dengan jarak yaitu dilambangkan di dimensi L. Kenapa L? Bahasa Inggris dari long. Jadi L. Per waktu. Waktu bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Second. Salah. Oh. Waktu bahasa Inggrisnya time. Time. Jadi di sini T kuadrat. Lupa, Bu. Sehingga dimensi dari gaya adalah M L T T kuadrat. nggak kuadrat. Pangkat Kalau 2. naik ke atas dia menjadi Negatif. pangkat negatif 2. Nah, jadi gaya itu merupakan salah satu contoh dari dimensi, di mana dimensi dari gaya adalah M L T pangkat negatif 2.
Nah, jadi dimensi itu juga mempunyai dua tujuan, di mana tujuannya yaitu yang pertama sebagai analisis, demonstrasi, dan tujuan kedua yaitu menunjukkan kesetaraan besaran. Menunjukkan kesetaraan besaran. Maksud dari analisis demonstrasi di sini maksudnya adalah di mana saat kita akan menentukan suatu satuan, kita dapat melihatnya dari dimensinya. Contohnya tadi kan gaya. Gaya mempunyai dimensi M, L, T, pangkat min 2. Jadi dari sini kita bisa langsung melihat satuan dari gaya tersebut. M, massa, satuannya apa? Kilogram. L, panjang, satuannya apa teman-teman? Meter. Meter. T, sekon. S. Berarti KG MS pangkat min 2. Jadi satuan dari gaya itu, dari dimensi, akan terbentuk KG MS pangkat min 2. Dan untuk yang kedua di sini adalah menunjukkan kesetaraan besaran. Nah, maksudnya itu di sini dimensi berfungsi sebagai untuk menentukan kesamaan antara dimensi kecepatan dan percepatan. Apakah sama? Berbeda, Bu. Nah, jadi tujuan kedua ini menentukan kesetaraan. Semisalnya satuannya sama atau tidak antara kecepatan dan percepatan, antara energi dan usaha gitu. Nah, tadi adalah materi dari dimensi. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas besaran, satuan, dan Dimensi, Bu. teman-teman. Benar sekali semuanya. Nah, materi yang Ibu sampaikan tadi itu dipelajari lagi di rumah. Dan jangan lupa minggu depan kita bakal ulangan harian ya teman-teman. Ya, Bu. Terus jangan lupa tadi lembar kerjakannya dilanjutkan lagi di rumah. Minggu depan dikumpul juga. Baik, Bu. Karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri materi hari ini. Terima kasih atas antusias teman-teman sekalian. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya PR-nya. Ya, Bu.